yang akan mengikuti tes itu apakah bisa memahami untuk pembuatan grafik atau chart yang digunakan pada saat teman-teman akan presentasi atau atasannya presentasi. Nah, ini akan dinamis juga karena pilihan divisinya di sini. Oke. Jadi seperti ini. Hai, balik lagi dengan saya Saat Jaya di AW. Di video kali ini saya akan memberikan tips atau gambaran bagaimana teman-teman yang ingin mengikuti seleksi untuk penerimaan mungkin admin ataupun teman-teman punya usaha dan ingin memberikan tes penggunaan Excel kepada calon pelamarnya. Mungkin video ini bisa membantu. Oke. Jadi di sini saya ada 2 sheet yang bisa menjadi referensi untuk membuat tes untuk penerimaan Excel. Jadi admin Excel ini teman-teman harus uji dulu. Nah, di yang pertama ini memang agak mudah. Jadi menghitung total penjualan. Jadi buat kolom instruksinya buat kolom baru total penjualan di kolom E. Jadi fungsi dari tes ini untuk melihat berapa waktu yang mereka perlukan untuk menyelesaikan di tabel 1 ini teman-teman ya, yang tugas satunya. Jadi total penjualan. Kemudian di sini diarahkan untuk unit terjual dikali dengan harga per unit. Kalau untuk seorang admin dengan basic Excel yang tidak ada itu bisa jadi akan menghambat pekerjaannya. Jadi teman-teman harus pastikan mulai dari dasar sampai tingkat lanjut itu sudah paham sehingga pekerjaan yang dia jalankan bisa lebih mudah. Nah, di sini di bawah tabel yang baris kuning ini total penjualan bulanan menggunakan sum. Jadi ini formula yang cukup sederhana menurut teman-teman mungkin yang sudah paham itu mudah, tapi ada sebagian dari yang lainnya itu memang masih awam terkait penggunaan formula-formula yang ada di Excel. Jadi ini bisa menjadi panduan. Kemudian yang kedua, ini mungkin yang agak susah ya. Biasanya ini disampaikan kepada peserta. Jadi disiapkan data di tabel 1. Ya, jadi ini data di tabel 1. Ada mungkin tanggal, kemudian ada divisi, kategori pengeluaran, dan jumlah pengeluarannya berapa. Nah, yang diminta dilengkapi adalah tabel 2, 3, dan chartnya. Untuk yang tabel 2, ini rekap kategori, biasanya akan diarahkan untuk menjumlahkan data ya. Jadi menjumlahkan data sesuai dengan kategori masing-masing. Iklan dengan iklan, kayak begitu. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan formula sum if. Jadi sum if ini untuk menjumlahkan berdasarkan kriteria. Jadi kalau teman-teman paham atau yang akan diseleksi paham, biasanya akan lebih mudah dalam melakukan rekapitulasi atau pembuatan laporan rekapitulasi di usaha tempat dia bekerja. Jadi seperti itu. Nah, sum if range-nya ini harus ambil yang di bagian kategori pengeluaran yang akan menjadikan referensi atau tujuan untuk penjumlahannya. Jangan lupa diabsolutkan supaya pada saat teman-teman copy formulanya tidak akan bergeser. Kemudian kriterianya pilih yang di sebelah kirinya, rekap kategorinya. Lalu sum range-nya ini di blok yang jumlahnya harus di sini nominal ya. Rupiah atau nomor atau angka yang pasti bisa dijumlahkan. Kemudian F4 untuk absolutkan lagi. Nah, setelah itu enter, maka akan muncul setelah teman-teman copy ke bawah akan otomatis direkap. Ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang menjadi admin untuk membuat laporan rekap pengeluaran misalnya atau rekap penerimaan dan lainnya.
Kemudian di bagian bawah ini total 2 itu hanya menggunakan sum biasa saja. Jadi ini sum biasa yang teman-teman bisa gunakan. Lalu ceknya biasanya akan diminta untuk menggunakan formula logik, jadi logika. Jadi jika ini ya, jika hasilnya ini sama dengan total 1 yang di sini teman-teman, maka sudah bisa dikatakan benar. Dan jika salah itu dan jika tidak sama berarti dinyatakan salah. Nah, itu untuk menguji kemampuan logika dari teman-teman yang akan mengikuti seleksi. Jadi formulanya simpel saja, sama dengan jika jadi total ini sama dengan total 1, maka jawaban yang akan dimunculkan adalah benar. Nah, jika tidak sama, itu akan muncul salah. Oke. Lalu teman-teman enter, maka jawabannya adalah benar. Pasti formula yang digunakan di atas ini sudah sesuai. Kemudian yang di sini di tabel 3, teman-teman perlu diarahkan untuk melengkapi divisi. Jadi divisi ini akan dibuat validasi. Ya, jadi biasanya penggunaan validasi ini teman-teman harus paham juga. Jadi di validasi, misalnya ini data validasi. Nah, jadi di sini ada list yang teman-teman harus masukkan yang sumbernya berdasarkan divisi. Tinggal diblok saja. Kemudian oke. Nah, nanti hasilnya di sini akan muncul. Di sini ada finance, operasional, HRD, dan marketing. Akan muncul yang ada di datanya di teman-teman sudah tentukan. Jadi data yang sama akan muncul satu kali saja. Nah, misal seperti ini, finance. Berapa sih pengeluaran yang ada di divisi finance? Apa saja jenisnya? Itu akan muncul di bagian jumlah pengeluaran. Jadi pastinya akan beda dengan iklan, tapi di divisi HRD dengan marketing. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang case yang seperti ini, teman-teman harus menggunakan sum ifs. Jadi ada tambahan s-nya karena menggunakan 2 variabel. Jadi seperti ini, sama dengan sum ifs. Jadi yang pakai s di belakangnya ya. Jadi sum ifs yang pertama adalah range-nya. Seperti ini. Absolutkan. Jadi jumlahnya dulu, nanti akan diminta untuk memasukkan kriteria rank 1. Kriteria rank 1 yang dimaksud adalah apa kriteria pertama. Nah, pertama itu teman-teman tentukan sendiri. Bisa yang di bawah ini dulu atau langsung di sampingnya. Ini bebas ya. Jadi kriteria rank 1-nya saya akan ambil kategori pengeluaran dulu. Nah, seperti ini di F4. Oke. Kriteria rank 1 sudah. Kriterianya adalah gaji. Oke. Jadi ini di sampingnya ya, J5. Jadi akan dikumpul. Kemudian diminta lagi kriteria range kedua. Nah, untuk yang kedua adalah divisi. F4 absolutkan. Kemudian diminta masukkan kriteria 2-nya. Itu yang di bawah sini, tapi teman-teman harus ingat karena ini dinamis, cuma satu saja, makanya harus teman-teman absolutkan F4. Oke. Jadi teman-teman bisa ganti, angkanya juga akan berganti secara otomatis. Setelah itu silahkan ditutup kurung dan enter. Nah, teman-teman akan punya data seperti ini, tapi akan menyesuaikan dengan divisi yang teman-teman pilih. Oke, ini sudah jalan. Nah, untuk totalan ini sum saja. Oke. Nah, di sini ini pengecekan tidak ada dia ya. Ini copy tadi template-nya. Oke. Kemudian di bagian terakhir ada
chart yang diarahkan untuk dibuat berdasarkan tabel 3. Nah, teman-teman bisa buat batang saja. Jadi seperti ini, dipilih, kemudian teman-teman masuk pada menu insert, pilih chartnya yang batang ya. Jadi yang seperti ini, yang sederhana saja, simple. Hapus, kemudian sesuaikan. Ini tinggal sesuaikan layout yang diharapkan. Nanti tinggal tarik saja ke dalam kotak yang disiapkan. Jadi untuk tes ini menguji kemampuan dari teman-teman atau calon yang akan mengikuti tes itu, apakah bisa memahami untuk pembuatan grafik atau chart yang digunakan pada saat teman-teman akan presentasi atau atasannya presentasi. Nah, ini akan dinamis juga karena pilihan divisinya di sini. Oke. Jadi seperti ini. Nah, itu saja dari saya, teman-teman, supaya semoga bisa bermanfaat. Dan nanti teman-teman yang ingin belajar atau ingin mendapatkan filenya untuk dipelajari atau digunakan untuk tes adminnya, silahkan nanti tinggal dimodifikasi. Saya masukkan link unduhnya di bawah di deskripsi video. Oke. Bagi teman-teman yang merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan di like, kemudian yang tidak bermanfaat bisa di dislike. Kemudian jangan lupa bagi teman-teman yang baru ke channel ini, tetap support saya, dukung saya dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi jika teman-teman tertarik dan ingin mendapatkan update video-video terbaru dari saya terkait Excel Business. Oke, sampai ketemu di video-video tutorial berikutnya.